Teman-teman, sampai ayam tumbuh gigi pun ada itu kau kah? Saya kok ngomong begitu langsung kayak ketawa gimana gitu. Untuk LPG, bahan baku LPG ini dari gas. Tapi gas itu ada C1, C2, C3, C4. Nah untuk LPG itu C3, C4. Kita punya produksi di Indonesia paling banyak C1 dan C2. Maka tidak akan mungkin kita bisa memproduksi LPG kita dalam negeri kalau tidak segera kita switch. Maka kita dorong DME sebagai substitusi impor. DME itu adalah batu bara low kalori, kita bikin untuk menghasilkan DME untuk ganti LPG. Itu caranya. Kalau tidak seperti itu, saya yakin akan sulit. Nah, tahun ini tidak lagi kita impor solar. Tahu nggak konsumsi kita solar berapa? Setiap tahun kita konsumsi solar 39 juta kiloliter. Kita punya produksi dalam negeri, bagus juga yang main slide ini. Siapa nih? Naik pangkat dia besok ini. Saya baru ngomong slide, ini orang Papua bilang, adek sebelum kau tulis kakak sudah baca. Bagus ini. Bagus. Om suka ini, om suka. Kanda suka, Kanda. Kanda suka ini, Kanda suka. Jadi itu konsumsi kita solar 39 juta, produksi kita itu sekitar 16 juta. RDMP kita kemarin sudah kita produksikan di Kalimantan, itu menghasilkan 5 juta kiloliter bensin dan 3,9 juta kiloliter solar. Maka tahun ini dengan B40 tidak lagi kita melakukan impor solar pertama dalam sejarah peradaban bangsa kita. Pasti importir sakit kepala ini. Nanti keluar lagi di sosmed. Gambar saya bagaimana lagi, kira-kira begitulah. Dalam hati saya, kau bikin terserah kau lah, mau kau lah. Itu nggak juga merugikan pendapatan saya kok. Gitu. Jadi bagaimana bensin? Nah ini lagi rame pompa bensin swasta ini. Setiap saya datang ditanyain terus. Wartawan tanya, bagaimana Pak, badan usaha swasta belum dapat impor? Ya saya tahu juga, titipan juga barang ini pertanyaan. Dia kirain kita nggak tahu. Tahun 2026, 2027 kami sekarang lagi memprogramkan bensin kita konsumsi itu kurang lebih sekitar 40 juta. Dari 40 juta produksi kita hanya 14 juta 500. Selebihnya kita impor. Impor kita itu sekitar 25 sampai 26 juta kiloliter. Dengan RDMP kita di Kalimantan kemarin itu bisa menghemat 5 juta. Berarti 25 kurang 5 berarti kurang lebih sekitar tinggal 20 juta kiloliter impor kita. Kita akan bikin mandatory E20, E10 itu bisa mengurangi sekitar 9 juta. Jadi impor kita nanti tinggal 11 juta. Untuk RON 92, 95, 98 kita akan produksi dalam negeri itu tahun 2027 termasuk aftur. Jadi 2027 agenda kami adalah tidak lagi kita impor solar untuk yang C51 aftur, kemudian bensin 92, 95, 98. Yang kita impor adalah RON 90 dengan volume yang sedikit. Inilah kemudian strategi kita agar tidak ada lagi persoalan-persoalan impor diperiksa oleh aparat penegak hukum. Nanti ke depan yang kita impor tinggal crude-nya saja. Nah kenapa ini kita lakukan mandatory E10, E20? Kita bikin B10 sampai B40 itulah gabungan CPO, kemudian dan metanol dicampur dengan B0 bensin. Itulah kemudian negara tetangga kita itu sebentar lagi akan, ya karena 40% produksi minyak dia impornya ekspornya ke kita. Masa negara satu kecil itu aja kok bisa menjajah kita dari BBM. Dan kita bertekad untuk tidak boleh lagi melakukan impor dari dia. Dan ini harus punya nyali teman-teman. Dan ini harus punya nyali. Kalau nyali becek
Jangan. Ini sama dengan siapa yang calon ketua umum HIPMI nyalinya kecil, jangan calon ketua umum. Jadi ketua umum HIPMI itu semua nyalinya bagus-bagus. Nggak ada ketua umum HIPMI yang nyalinya kecil. Semua petarung habis. Makanya anekdot saya, kalau ketua umum HIPMI itu semua singa. Kalau mereka ini singa, nggak boleh taruh satu kandang. Kalau taruh satu kandang harus ada lawannya, harus ada mangsanya. Semua makan mangsa itu. Begitu mangsanya nggak ada, sesama ketua umum HIPMI baku makan karena semua singa. Itu. Dan nggak ada yang mengaku kalah. Oh sama-sama kok, gitu kan? Pride. Dan itulah kelebihan dan kekurangan yang pernah menjadi ketua umum HIPMI. Itu. Nah, yang berikut saya mau sampaikan tentang tambang. Ini yang Ketum Akbar tadi, PP 39 sama Pak Gubernur. Teman-teman, dalam pengelolaan tambang menurut saya, sebelum saya jadi Menteri SDM, waktu saya jadi Menteri Investasi, hampir semua izin-izin tambang itu kantornya di Jakarta. 80% iup-iup itu semua kantornya di Jakarta. Saya katakan, yang punya tambang ini siapa? Apakah orang daerah atau orang Jakarta? Saya sebagai mantan pengusaha dari daerah yang berjuang, saya ini pernah jadi UMKM, ketum EA, yang pernah jadi ketum HIPMI yang UMKM belum ada kan? Baru saya kan ketum EA kan? Ini karena kita waktu itu ketum EA mau bilang kita fight terus, fight terus. Kapan nyampenya? Yang penting fight terus, kerja terus gitu. Saya pernah berusaha dari bawah, teman-teman. Mengurus izin di Jakarta itu susahnya minta ampun. Tambang yang punya orang Maluku, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Sumatera, kok nggak mendapat yang lebih baik? Kenapa itu terjadi? Karena memang regulasi undang-undang kita yang susah. Semuanya harus tender. Kalau semuanya tender, rumusnya kita sudah baku tahu. Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kalau kau tidak punya koneksi, kau tidak akan mendapat kesempatan yang baik. Maka begitu saya jadi Menteri SDM, pertama yang saya rubah apa? Undang-undang Minerba. Saya katakan bahwa sudah saatnya untuk orang daerah harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Maka apa yang saya lakukan, teman-teman semua, sudah barang tentu hari itu saya didukung dengan partai-partai koalisi, termasuk partai yang tidak berkoalisi. Semua partai waktu itu mendukung. Saya punya argumentasi sedikit saja. Bangsa ini sebelum ada, nenek moyang kita yang punya tanah. Waktu bangsa ini dijajah oleh Belanda 3,5 abad, dijajah oleh Jepang, yang berkorban itu adalah para leluhur, para senior-senior kita, para orang tua-tua kita yang ada di daerah untuk menjaga tanah mereka. Tapi di saat kita merdeka, yang merasakan dan manfaat kemerdekaan itu hanya segelintir orang yang ada di Jakarta. Di mana keadilan itu? Di mana keadilan itu? Saya katakan bahwa cara-cara yang tidak adil ini kita harus kembali kepada roh dan marwah serta pikiran besar daripada apa yang dimasukkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Maka kita merubah Undang-Undang Minerba, kita bikin PP 39, kita rubah permennya. Sekarang untuk iup-iup kita kasih kepada UMKM daerah dan koperasi daerah secara prioritas. Tanpa tender itu teman-teman. Tetapi daerah yang mana? Contoh kalau di Sulsel di kabupaten katakanlah di Luwu, UMKM-nya ya harus orang Luwu. Kantornya di Luwu. Jangan kantor di Jakarta. Karena jangan atas nama lagi. Begitupun kalau di Maluku Utara, di Halmahera Timur ya bikin di Halmahera Timur. Kalau di Sultra, di Konawe ya di Konawe gitu. Jangan pengusaha besar mengkapitalisasi lagi yang kecil. Bukan saatnya lagi.
Dan itulah kesempatan kader-kader HIPMI bisa memainkan peran untuk memanfaatkan peluang-peluang ini. Nah, pertanyaannya adalah kapan? Begitu kan? Ya tergantung lobby. Enak aja. Omon-omon dulu, omon-omon. Tapi tidak, ini semua kita buat equal treatment. Semuanya harus beraturan. Ini Ketum Akbar. Dan ini insya Allah selesainya karena lagi dibawa ke MK, lagi digelar di MK itu undang-undangnya. Kalau sudah selesai di MK, putus di bulan Maret, maka sudah selesai. Jadi nggak ada lagi halangan dan bisa teman-teman sudah bisa jalan. Itu untuk tambang yang dimaksudkan oleh Pak Ketum Akbar. Nah, untuk Pak Gubernur, saya sudah baca surat Bapak. Surat Bapak sudah kirim ke saya, ada sekitar 6 tempat yang Bapak maui. Untuk WPR sudah saya tanda tangan. Untuk Sulawesi Selatan agar IPR-nya nanti gubernur yang kasih. Sudah saya tanda tangan. Ada sekitar 18 provinsi. Jadi silakan teman-teman bisa lakukan itu. Memang kalau itu tidak kita lakukan itu berat. Terakhir dari saya, karena saya harus berangkat ke Surabaya. Ini gara-gara HIPMI aja saya datang ini. Sudah bangun pagi, honor nggak ada lagi. Sudah honor nggak ada, malam tidak disiapkan tempat lagi.